Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberi kelancaran dalam belajar. Ketua kelas, Mas Rehan, silakan dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Yuk, aplaus dulu untuk 10 TK 1. Yuk. Ya, tetap tenang. Yang selanjutnya seperti biasa saya akan mengecek kehadiran. Kalau dilihat semuanya sudah full ya, komplit ya. Saya bacakan Ahmad Lutfi Fasiun, Ahmad Rizal Muhaimin, Amanda Dwi, M. Angga Satiko, Zainadin Akbar. Alhamdulillah semuanya berangkat ya. Semoga kita bisa selalu komitmen untuk bisa hadir dalam tiap pembelajaran. Silakan selanjutnya kalian cek, dilihat kondisi sekitar, apakah masih ada sampah atau mungkin kertas lembaran atau mungkin bungkus permen. Siapa yang suka makan permen terus juga pernah dibuang bungkusnya. Jadi ya, seperti sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan, nanti pada pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu problem based learning. Singkatannya apa ya? PBL. Kemudian dalam pembelajaran PBL ini aturan atau sintaks-sintaksnya yang pertama adalah mengorientasi masalah, yang kedua mengorganisasi peserta didik, yang ketiga adalah membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima menganalisa dan mengevaluasi. Pada pembelajaran hari ini saya hanya membuat orientasi masalah, membuat satu permasalahan atau persoalan, kemudian kalian dibuat suatu kelompok dan kalian mengerjakan dengan cara berdiskusi kelompok. Nanti waktunya hanya 5 atau 10 menit ya. Pada saat kalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah, nanti silakan yang mau bertanya sambil saya biasa keliling. Kemudian yang keempat, setelah hasilnya sudah jadi, sudah ada jawabannya, saya harap perwakilan untuk bisa mengembangkan dan menyajikan hasil karya, mengerjakan di depan dan melakukan presentasi dan disambut dengan tanya jawab oleh kelompok yang lain. Kemudian di akhirnya kita bersama-sama menganalisa dan mengevaluasi dari materi yang diajarkan hari ini. Jelas ya? Jelas ya? Prof dulu, Prof, biar semangat. Sudah siap untuk meneliti pelajaran materi ini? Sudah siap diskusi kelompok? Ya. Biar semangat, saya tayangkan suatu video, semoga bisa menambah motivasi kalian. Pada tujuanmu, karena seperti pohon palem, kamu juga dapat mencapai ketinggian yang luar biasa dalam kehidupanmu. Oke, semoga dengan video tadi ya kita semua bisa termotivasi ya.
seperti pohon bambu ya. Pohon bambu itu ada ceritanya ya, bahwa di tahun-tahun pertama dia itu tidak bisa tumbuh dengan cepat melalui proses ya, perkembangannya tidak terlalu cepat. Begitu ke fase-fase yang selanjutnya beberapa tahun dia bisa tumbuh ya, dengan kesabaran dan ketakutan. Seperti kita dalam pelajaran matematika, kita seringkali kurangnya motivasi, kurangnya bersemangat, kurangnya minat. Mudah-mudahan dengan model pembelajaran kali ini minimal kita bisa meningkatkan motivasi dan semangat kita. Siapa tahu setelah bertambahnya motivasi dan semangat, kalian jadi lebih suka dengan matematika dan kalian bisa lebih mahir dalam mengerjakan. Ayo ke depan, ke samping, jangan sampai dibenturkan ya. Ke depan, nah, ke atas. Alhamdulillah, yo terus. Sekali lagi, tanya ke atas, diputar, putar, stop, diputar, putar, stop. Terus ambil lagi, yo, diputar, putar, stop, putar, stop, stop. Ulangi, stop, putar, stop, stop. Alhamdulillah. Yuk. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Nanti pada perbandingan trigonometri yang pertama adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sudah tahu belum apa itu trigonometri? Belum. Biasanya juga belum pernah ya. Nah, ini adalah materi yang dulu buat kalian di SMK. Trigonometri di situ sudah terlihat pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Masih ingat? Masih ya? Ada yang tahu? Baru menjelaskan. Segitiga siku-siku. Segitiga. Faktor. Segitiga siku-siku adalah sebuah bentang yang memiliki tiga sudut dan tiga sisi. Salah satu sudutnya membentuk 90 derajat. Nah, sebuah bangun datar yang memiliki tiga sisi, ya kan? Nah, tiga sudut dan konsepnya sebuah segitiga. Dan salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Berapa itu? Pemadam kebakaran. Selain melihat mobil pemadam kebakaran, kira-kira ada gambar apa lagi di situ? Segitiga siku. Kalau kalian melihat gambar itu, kira-kira yang mau dihitung apa coba? Sisi miring. Apa lagi? Tinggi ya. Jadi kita mengukur di atas kan itu ada petugas penyemprot dan nanti akan menyemprot air ke minyak kebakaran. Kita bisa menghitung tingginya. Konsep trigonometri yang diterapkan dalam kehidupan nyata pada kegiatan sehari-hari. Jadi manfaat mempelajari konsep trigonometri seperti yang ditayangkan di video tadi
Yang pertama adalah sistem navigasi pesawat ya. Ternyata menggunakan konsep trigonometri. Siapa tahu nanti di sini ada yang menjadi pilot ataupun menjadi teknisi pesawat bisa memperagakannya dengan trigonometri. Yang kedua pergerakan roket tadi seperti pada video. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jenis gerhana. Seperti di video tadi bisa menentukan titik jarak matahari bulan dengan buminya. Biasanya nanti pada saat menjelang Idul Fitri bulan suci Ramadan ya, MUI itu menggunakan konsep trigonometri untuk menentukan yang namanya kemunculan di hilal, untuk menentukan ini sudah jatuh tanggalnya atau belum, menggunakan konsep trigono. Pada pertemuan hari ini tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku melalui diskusi kelompok dengan baik. Nah, tadi sudah disinggung ya, ada segitiga, jika nanti kalian mencari perbandingan trigonometrinya, nanti bisa diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku sama secara berkelompok berdasarkan analisis dan informasi yang tepat yang diberikan secara serta penerapannya dengan menamakan segitiganya adalah segitiga ABC. Nah, yang pertama menentukan sudut dan sisinya. Sisi BC karena berada di depan A maka dinamakan dengan sisi A. Kemudian sisi AC kita namakan dengan sisi B, dan sisi AB kita namakan dengan sisi C. Kemudian dari segitiga ini kita akan mencari nilai perbandingan trigonometrinya terhadap suatu sudut. Nah, misalkan kita gunakan sudut alfa yang berada pada sudut A. Jadi kita fokus melihat pada sudut A, dilihat sudut A. Terhadap sudut A ada sisi A atau sisi BC itu persis berada di depan sudut, maka sisi ini kita namakan dengan sisi ya siapa? Yusuf. Sin. Sisi depan berbanding sisi depan berbanding sisi kiri. Bisa semuanya ya? Plus dulu buat Mas Yusuf. Yuk. Nah, setelah ini kita bentuk kelompok ya untuk mengerjakan persoalan. Sebelum saya buat kelompok, silakan kalian cermati video satu ini. Contoh ya, contoh dari 3 mobil kemudian memasuki area untuk mengganti sebuah. Apakah dia sendirian saat membongkar pasang ban? Ya, mereka berkelompok. 4 roda dipasang hanya hitungan 2 detik. Sanggupkah kalian sendirian membongkar pasang dengan waktu 2 detik? Kalau mereka sendirian saja tidak sanggup. Ya, makanya mereka bekerja sama dalam tim atau kelompok. Permasalahan yang besar akan terlihat lebih ringan jika kita kerjakan bersama. Di satu kelompoknya ada yang 6, ada yang 5 ya. Kelompok 1 nih, kita kan Mas Alif, yuk dipraktekkan. Yuk lanjutnya ini. Silakan saya berikan RKPD-nya ya. Kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Jangan lupa nanti ditulis nama kelompok dan anggotanya. Di lembar pertama ya, di lembar pertama ada sampurnya ya. Sampur itu menggambarkan tadi pada pertanyaan pemantik ya, yaitu tentang mobil pemadam kebakaran. Kemudian jangan lupa ditulis nama anggotanya siapa saja. Ya,
Ya. Kemudian petunjuknya dibaca untuk mengerjakan KPD. Waktunya maksimal hanya 10 menit. Dan tujuan pembelajarannya sudah saya tuliskan. Dan di nomor kedua, kalian mulai mengamati, mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan kemudian berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan bantuan buku sebagai medianya untuk menambah referensi. Ya. Yang bingung silakan ditanyakan. Jadi nah, gambar itu yang diketahui siapa? Pada si maka menggunakan bentuknya apa? Rumus tadi Mas Yusuf sudah menjawab gitu, ya. Yang menggunakan depan begini itu siapa? Sin, yang digunakan sin. Ya, karena diketahui depan dan miring. Ini sudah tulis. Nah, pakai apa? Sin. Hanya berapa? Pakainya apa? Perbandingan yang dipakai apa? Sin depan dengan sisi. Dia diketahui apa? Ini sini yang dipakai adalah si, ya kan? Mesin apa? Sisi nanti depannya berapa ini? Yes. Itu beda apa? Sin hanya kan? Hanya berapa? Yang dicarikan sisi sampingnya kan, dari sisi depannya kan. Berarti itu betul. Jawab benar. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai. Nah, plus dulu untuk kelompok 3. Ya, pas 10 menit. Ya, semua ya. Ya, pas dulu semuanya ya. Dan berita perhatikan. Kelompok 2. Kelompok 3. Oh, kelompok 2 minta ya. Pak Tur, silakan dan kawan-kawan. Yang depan ya, jadi pas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya M. Fatunis Ibadillah. Dan anggota saya Maulana. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 untuk menjelaskan. Pertama-tama mari kita mengingat salah satu rumus perbandingan trigonometri, yaitu sin A sama dengan sisi depan banding sisi miring. Kita menentukan ketinggian atau sisi depan dari gambar segitiga di atas dengan menggunakan perbandingan sisi depan dan sisi miring.
50 derajat sama dengan sisi depan bagi sisi miring. Sisi depan sama dengan sin 50 derajat kali sisi miring. Sin 50 derajat itu sama dengan 0,766. Jadi sisi depan sama dengan 0,766 kali 10. Sisi depan sama dengan 7,66. 7,66. Langkah kedua, setelah menemukan sisi depan, kita mencari ketinggian petugas penyemprot air dari tanah, yaitu dengan menambahkan sisi depan dengan tinggi mobil pemandu kebakaran. Ketinggian sama dengan sisi depan ditambah tinggi mobil. Sebelumnya sisi depan sudah ditemukan yaitu 7,66 dan tinggi mobil yaitu 2,5 meter. Jadi 7,66 tambah 2,5 meter sama dengan 10,16. Jadi ketinggian petugas penyemprot air adalah 10,16 meter. 10,16. Aplaus dulu untuk silakan, ada yang ingin ditanyakan? Nah, Mas Alif, perkenalkan dulu Mas Alif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, saya Muhammad Alif Muharram dari kelompok 1. Pertanyaan saya ialah kenapa sisi depan dipinggir ruaskan untuk menjadi pertanyaannya. Ya, Pak. Sekian, terima kasih. Kenapa? Sisi depan menjadi dipinggir ruaskan menjadi soal. Silakan, atau barangkali ada kelompok lain yang mau menjawab atau kelompok dua dulu, silakan. Mas Fatus dan kawan-kawan. Depannya ruaskan karena sisi depannya dalam pertanyaan dari soal tersebut. Karena sisi depan adalah pertanyaannya, ya. Sisi depan yang cari. Jadi sisi depannya yang kita di depan. Betul Mas Alif? Betul, Pak. Iya, pertanyaan atau mau ngetes ini Mas Alif ya? Ngetes. Pas dulu Pak, Mas Alif coba. Nah, tadi saya sempat apa ya? Dari Mas Alif kelompok 1, kenapa sih sisi depannya dipindah ruaskan? Tadi jawaban dari Mas apa namanya? Mas Rafli, ya. Karena diketahuinya adalah ini sudut, sisi miring dan sisi depan. Yang dicari adalah sisi depannya. Kalau dicari maka sisi depannya yang di sini. Terus sekali lagi untuk sekelompok 2. Ya. Terima kasih telah membantu Mensukseskan. saya sekali jawaban dari kami. Kami sekelompok berdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok. Dari persoalan tadi, ya sekarang masuk langkah yang kelima tadi adalah menganalisa dan mengevaluasi. Ya, kalian boleh memberikan analisa atau kesimpulannya apa dalam pembelajaran trigonometri dari contoh soal yang sudah kalian kerjakan. Jadi apa? Bisa dipraktekkan dalam sehari-hari seperti menghitung ketinggian. Misalkan ketinggian tadi pada persoalan adalah petugas penyemprot air. Ya. Terus tadi untuk 10 TKS ini saya kasihkan soal formatif ya, asesmen formatifnya nanti bisa dikerjakan di lembar kertas. Silakan disiapkan HP. Sudah tethering semua ya? Jangan lupa tethering. Yang belum tethering silakan wifi-nya diaktifkan. Ya, dicari namanya adalah Mulyawan, passwordnya Mulyawan. Nah, enak. Nanti
Nanti saya kirim. Sudah muncul soalnya. Nah, silakan kalian kerjakan. Waktunya berarti 10 menit kali 2. Dan dikerjakan di lembar kertas 10 menit kali 2, kemudian kumpulkan. Sudah selesai semuanya ya? Ya, silakan didudukkan. Ayo. Sudah semua ini? Ini hasil pekerjaan kalian mandiri ya, mengerjakan sendiri-sendiri, tadi dengan berkelompok, dengan ber-KPD, tadi dengan asal informatif sudah dikumpulkan, nanti akan saya koreksi. Yang selanjutnya kita masuk ke penutup. Saya harap ada yang berani untuk menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, ya Mas Ibnu ya. Apa kesimpulannya nih? Kesimpulannya Yang keras coba lo. kesimpulannya bisa menghitung panjang dari Bisa untuk menghitung panjang dan tinggi bangunan pada kehidupan nyata atau yang lain. Sebelah sini ya, Alim Akan kendaraan saat dibelokkan. menghitung kecepatan saat di kendaraan di tikungan yang miring. Jadi konsep trigonometri ini ya saya rakit ya, hasil dari Ibnu, dari Alim, dari Dava, ya Bagas, ya dari Mas Fatur dan teman-teman yang lain. Nah, bahwa konsep trigonometri ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata seperti menghitung tinggi gedung, menghitung ketinggian petugas penyemprot air, ya, atau mengukur kecepatan saat di tikungan yang miring. Ya, jadi semuanya bisa menggunakan konsep trigonometri. Siapa tahu nanti setelah ini kalian membutuhkan konsep trigonometri untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, nah, ini saya bagikan lembar refleksi. Ya, di sini ada emot kalian tentang pembelajaran hari ini. Harapan saya ini semuanya pada semangat, pada suka dan bahagia. Harapannya itu diisi ya, diisi secara fakta. Tidak ada tidak enak sama saya diisi. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis nama dulu, nama, kelas dan nomor absen. Kemudian, nah, berita yang centang pada gambar yang perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Saya yakin berbeda-beda. Ya. Oke. Sudah semua ya. Dua-duanya ini. Silakan sebelum saya akhiri, silakan nanti untuk tugas di rumah tambahan
dibuka halaman 228. Nah, sama kan? Uji kemampuan diri. Boleh difoto soalnya. Difoto 228. Ada 2 soal ya. Ya? Alhamdulillah ya, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat khususnya kepada kalian dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan nyata. Dan mudah-mudahan sampainya seperti ini motivasi dan semangat besar kalian, harapan saya akan selalu meningkat. Sebelum saya akhiri, ini perwakilan kelas biasa Mas Rehan untuk menyiapkan berdoa dan selesai. Silakan Mas Rehan. Kita